Dan mungkin berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan itu, apa aja sih yang lu ingat pada itu? Jadi yang pasti tanyain dalam interview itu, jadi make sure kalian benar-benar nguasain. Ada mungkin pertanyaan yang ibaratnya pihak ISMA itu harus mengetahui nih, kira-kira feedback atau kontribusi apa sih yang bisa diberikan oleh kamu nantinya sebagai awardee ISMA untuk ISMA itu sendiri. Ke Itali, nah kira-kira apa biaya-biaya apa yang memang diperlukan ternyata ke sana? Oke, jadi personally kalau ke Itali itu yang pertama harus disiapin yang untuk negara-negara atau kampus yang nggak menyediakan dorm yang bisa paid on arrival. Kayak ada beberapa toko atau beberapa yang nggak bisa sama sekali bahasa Inggris gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is up guys? Kembali lagi sama gue di channel Irfan Syawgi tentunya. Dan yes, gimana kabar kalian semua, my brother, my sister, and my family bro tentunya. Dan yes, seperti biasa meskipun kita bukan brother and sister kandung, kita bukan keluarga sesungguhnya, tapi kita harus bikin yang namanya persaudaraan yang kuat dalam YouTube maupun di luar YouTube itu sendiri juga guys. Oke, jadi ini adalah video segmen kedua atau lanjutan dari part sebelumnya yang dimana kita membahas mengenai interview tips mengatasi interview selama ISMA seleksi itu. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas kembali dengan narasumber yang sama, yaitu Aura Rasyika, dengan membahas mengenai perkuliahan di Itali gitu. Mungkin kalian ada yang ingin kuliah di Eropa, di Itali mungkin salah satunya. Nah, kalian cocok untuk menonton kali ini dan kita dengar langsung experience Aura selama kuliah di sana gitu ya. Oke, kembali lagi dengan narasumber yang sama. Di sebelah kiri gue kita ada Aura gitu. Oke, gimana kabar? Udah lama kita nggak ketemu. Lama banget. Dari segmen 1 ke segmen kedua lama banget gitu ya. Oke, jadi yang sebelumnya kita sempat bahas mengenai interview. Tadi juga ternyata sempat mention bahwa mengenai biaya. Ternyata meskipun ISMA itu fully funded, ternyata ada biaya yang perlu di cover sendiri ya. Nah, itu kira-kira mungkin ada sedikit rincian sebelum misalnya kita keterima ke Itali. Nah, kira-kira apa biaya-biaya apa yang memang diperlukan ternyata? Oke, jadi personally kalau ke Itali itu yang pertama harus disiapin yang buat yang belum punya paspor itu bikin paspor, atau yang paspornya udah mau expired itu perpanjang paspor, itu ditanggung sendiri. Terus yang kedua itu adalah visa. Pendaftaran visa itu sebenarnya ditanggung ISMA, cuman sifatnya reimburse, jadi kita emang harus nyiapin dana. Kalau ke Eropa, khususnya Itali, itu kenanya 750.000. Cuman dengar-dengar dari teman awardee lain ada yang sampai 6,5 juta, beda-beda lah ya pokoknya. Terus juga untuk pendaftaran visa itu kebetulan harus langsung datang ke kedutaan yang lokasinya tuh ada di Jakarta. Jadi kalian nggak bisa diwakilin. Kalau ngambilnya boleh, cuma kalau daftarnya memang harus daftar sendiri. Nah, itu untuk yang dari luar Jakarta itu biaya transportasinya ditanggung pribadi, atau ada juga teman-teman yang ditanggung kampus. Oh, itu bisa juga. Iya, betul. Jadi kalau misalnya ada keberatan bisa juga mengajukan keringanan ke kampus, itu nanti ditanggung. Bisa sifatnya reimburse, bisa juga sifatnya ditanggung sepenuhnya oleh kampus gitu. Kalau yang reimburse biasanya nanti dikembalikan setelah living allowance dari ISMA-nya keluar gitu. Terus tentunya kebutuhan pribadi gitu ya, kalau misalnya ke negara-negara yang dingin kan kita butuh coat atau apa gitu, obat-obatan. Kayaknya segi konsumsi juga meningkat ya? Iya, betul sekali. Iya, gitu. Itu mungkin di-adjust. Iya, di-adjust sesuai kebutuhan sendiri-sendiri. Terus ada juga untuk negara-negara atau kampus yang nggak menyediakan dorm yang bisa paid on arrival. Jadi ada yang studentnya tuh dilepas harus cari apart sendiri, atau dormnya nggak bisa dibayar langsung nanti gitu. Jadi kita harus nalangin dulu. Kan aku kemarin juga kayak gitu di Itali. Jadi harus cari apart dan sifatnya beda-beda. Ada yang harus DP dulu, ada yang harus full bayar sebulan. Gitu. Ini memang karena Italika atau setiap negara seperti itu? Setiap negara beda-beda. Di Itali ada juga yang dorm gitu, ada juga yang dilepas harus cari apart. Atau ada yang ibu kos juga kali ya? Iya, mami kos. Mami kos ya. Oke. Nah, perlu nggak sih belajar bahasa Itali? BTW gue bisa nih. Irfan Syawgi numero 1.
Perlu nggak? Kalau Untuk kuliah di sananya ya? untuk kuliah di sana, kebetulan yang aku ambil dari ISMA juga yang disediain itu full berbahasa Inggris ya. Cuman kalau untuk hidup, kayak kehidupan sehari-hari itu untuk survive lebih baik di bahasa Italia. Karena Italia kebetulan non-English speaking country, jadi kayak ada beberapa toko atau beberapa yang nggak bisa sama sekali bahasa Inggris gitu. Tapi bisa kok pakai translate. Aku awalnya juga kayak susah, tapi tetap dipelajari lah. tetap harus. Dan emang itu kalau di PISA itu course yang wajib diambil. Jadi mau nggak mau kita harus ambil kelas bahasa Italia. Kelas bahasa Italia pada saat di sana ya? Iya, di kampusnya disediakan. Jadi nanti setelah lulus ISMA kita lulus A1 level language. Wow, masih bisa dong bahasa Italia? Ya, sedikit ya. I barely pass juga gitu kayak. Gimana? Jadi sedikit. Wow, gitu lah. Ciao, buongiorno, mi chiama Aura, io indonesiana. Mi piace cucina. Udah, gue bisa itu doang. Tapi logatnya nggak kayak Italia ya? Logat Italia tuh kayak Medan gitu loh. Oke. Buongiorno. Karena agak tegas ya. Oke. Nah, Italia jauh dari Indonesia ya. Culture shock ya. Apa aja dan cara mengatasinya gimana gitu? Jadi culture shock pertama itu udah dirasain dari jauh sebelum aku berangkat. Karena kan tadi balik lagi, kita nggak dapat dorm, nggak dapat residence, jadi harus cari apart sendiri. Dan kebetulan aku cari apart tuh di bulan Agustus. Nah mereka tuh lagi liburan. Kalau mereka lagi liburan itu bener-bener kayak lepas semua kerjaan, bahkan email ke uni pun nggak dibalas ini. Jadi mereka tuh bener-bener balance ya, work life-nya tuh super balance. Bahkan mereka kadang-kadang resto aja kalau makan siang yang tutup mereka gitu. Jadi kita mau makan siang tapi rasanya tutup karena mereka makan siang gitu. Jadi mereka sangat laid back, very chill gitu. Nggak hustle banget, nggak kayak di Jakarta. Kebetulan gitu. Tapi itu senang sih karena kayak jadi lebih bisa belajar living slow dan kayak nggak terlalu pressure gitu. Itu sih seru. Terus mereka tuh makanannya tentu kan jauh berbeda ya. Pasta, aku kayak setelah pulang dari Italia kayaknya belum makan pasta pizza sama sekali karena di sana benar-benar pasta pizza gitu. Perbedaan pasta pizza di Indonesia dengan Italia apa tuh? Bedanya kalau Italia tuh makanannya super simple gitu loh. Kalau misalnya makanan asin ya udah rasanya asin aja, nggak kompleks kayak di Indo. Itu kan asin, pedas, manis, asam segala macam gitu kan. Mereka nggak simple. And that's for the culture shock. Nah, tentunya kita pergi lama, apalagi jauh dari Indonesia, jauh dari keluarga, homesick, ya kan? Homesicknya itu nggak tahu homesick yang lu rasakan itu seperti apa dan gimana gitu cara mengatasi homesick selain ya mungkin telepon atau gimana kan ya? Kalau gue mostly homesick tuh pas lagi sakit atau kayak lagi misalnya lagi stres mau ujian nih terus kayak aduh pengen banget pulang. Jadi sempat sakit di sana? Sempat sakit kebetulan. Nah itu biasanya kalau homesick diobatinnya dengan makan makanan. Jadi kebetulan aku bawa nih dari rumah. Oh, ya, perbekalan. Betul. Itu cukup mengobati ya dan makanya selain telepon, video call itu makan tuh benar-benar plays a big part untuk mengatasi homesick gue. Tapi makanannya maksudnya bawa dalam bentuk mentah kan? Maksudnya masih dimasak lagi? Dua-duanya. Gue bawa bawa sambal-sambelan sachet, bawa rendang, bawa yang kering-kering kayak tempe ini itu, bawa juga yang kayak bumbu jadi yang bisa dimasak langsung. Itu sangat kalian perlu bawa. Kalau nggak habis dijual. Itu mahal ya. Laku ya di sana ya? Laku banget kan. Jualnya langsung direct selling kan? Jual ke kakak-kakak PPI atau kasih juga ke souvenir buat teman-teman. Yang se-Indonesia ya? Nggak Indonesia juga. Jadi mereka tuh tertarik banget gitu loh kalau misalnya ada makanan yang baru. Ya benar sekali mempromosikan budaya Indonesia gitu. Tadi sempat mention rendang gitu. Siapa sih yang orang nggak suka rendang gitu? Karena itu pernah dinobatkan sebagai makanan nomor 1 terenak di Indonesia, di dunia gitu. Nah itu homesick. Nah
kita juga manusia tentunya harus bersosialisasi ya kan, karena kita juga apalagi sebagai pendatang nggak mungkin kita datang terus diem-dieman dengan penduduk setempat gitu. Jadi bagaimana cara kita bersosialisasi dengan Italia no? Oke, jadi yang paling gampang tentunya sosialisasi itu mau di Italia mau di Indo sama ya, itu di bawah institusi dimulainya. Jadi kayak teman kelas, guru, profesor dan lain-lain. Terus kita juga dibantu sama organisasi-organisasi yang kayak PPI di PISA itu ada juga ISN itu Erasmus Student Network. Kalian yang kuliah di Eropa pasti tahu deh, selain PPI pasti ada Erasmus Student Network. Itu membantu banget, bukan cuma sama Italian. Jadi kayak orang-orang yang lagi study exchange di Italia itu biasanya join, dan mereka tuh biasanya ngadain event kayak social activities gitulah, entah apa, cuman games atau apa, punya banyak. Kalian go check it out. Itu benar-benar membantu kehidupan sosial aku. Karena kebetulan kalau di Unipisa itu kayak student association clubs-nya itu biasanya terbukanya setahun. Karena kan aku cuma 5,5 bulan ya. Jadi kayak nggak bisa join klubnya. Jadi dibantu banget sama PWI dan juga ISN. Gitu. Itu sih. Jadi tidak terlepas dengan organisasi ya bisa dibilang seper Indonesiaan lah di sana ya gitu. Jadi itu yang salah satu yang membantu ya. Nah dari sisi akademis selama perkuliahan di Italia itu apa saja yang memang sudah diketahui sebagai suatu pembeda nih? Oh ini ternyata kalau belajar di Italia itu gini ya. Padahal gue selama di UIK di Indonesia itu ternyata kayak gini belajarnya. Nah itu apa gitu, mungkin dari sisi pembedanya dan hal-hal apa saja yang bisa dibilang baru didapatkan dalam proses pembelajaran di sana. Oke, jadi satu hal yang benar-benar gue note pas belajar di Italia itu adalah betapa kehidupan sebagai student tuh sangat dimudahkan oleh fasilitas media pembelajaran maupun oleh profesornya. Jadi benar-benar materi itu udah ditaruh di website, benar-benar semua materi, latihan, exercise, ujian, tes, mock test semuanya ada. Buku referensi itu juga dikasih, jadi kita nggak perlu nyari-nyari lagi nih mau belajar dari mana gitu. PPT recording kelas kalau yang ada, kebetulan kebanyakan offline, tapi memang ada juga yang online. Terus profesornya juga sangat memberi kemudahan, jadi sebelum ulangan dia stay di kelas di salah satu ruangan atau di kantornya dia, open for questions, available untuk semua orang gitu, atau by email juga bisa. Pokoknya enak banget, akademisnya kayak nggak dimudahkan nggak disusahin sama sekali, benar-benar mudah banget. Itu salah satu yang paling enak sih menurutku. Dimudahkan karena memang exchange atau memang untuk Oh enggak, jadi kan aku join kelas internasional itu kebanyakan tetap Italian. Jadi internasional tuh dalam artian mereka belajar pakai bahasa Inggris, cuman isinya itu bukan cuman international students aja gitu. Jadi emang banyak orang locals Italians juga yang belajar, dan memang sepertinya semuanya kayak gitu ya. Itu ya guys, jadi untuk akademisnya itu. Nah di luar akademis, benefit-benefit apa saja yang memang lo lakukan gitu selama di Italia? Apakah memang lo punya networking ke I don't know, mungkin ke perusahaan atau organisasi apa, ataupun hal-hal lain mungkin seperti mempelajari sejarah Italia atau apa gitu? Kalau bener sih, networking tentu juga. Jadi aku ketemu banyak banget sama teman-teman dari seluruh dunia, dari Rusia, dari Maroko bahkan, dari Prancis. Ini banyak. Kebetulan Unipi juga salah satu universitas yang banyak international students-nya. Terus selain itu, aku juga kebetulan berkesempatan untuk jalan-jalan. Jadi kita dapat libur. Kebetulan kita tuh dapat libur cukup panjang, terus ada waktu juga, jadi kita bisa jalan-jalan, entah ke luar negeri ataupun jalan-jalan di Italia juga. Dan itu juga jalan-jalan sama orang Italinya, itu kan enak ya. Dipandu gitu. langsung lah. Iya betul, atau bahkan sama yang bukan orang Italia gitu, jadi sama-sama jadi turis di negara atau di tempat itu. Oh, asik kayak kalau ngebayangin tuh. Seru banget. Seru banget ya. Betul. Unforgettable moments. Oke. Nah, mungkin ini kembali ke sistem pembahasan yang sifatnya lebih ke administratif ya, dan mungkin sedikit berbeda dengan beberapa kampus yang viewers punya gitu ya.
tentunya kan kita selama exchange kita perlu convert nilai. Itu konversinya gimana itu? Maksudnya bisa. Oke, jadi kalau ISMA sendiri itu udah ada peraturannya, itu kayak full 20 SKS harus diakui, bahkan bukan dikonversi ya, harus diakui oleh kampus, jadi udah pasti terjamin lah gitu. Tapi untuk ketentuannya itu balik lagi ke kampus dan juga prodi masing-masing gitu. Ada yang bisa masuk, maksudnya nilainya diakuin, ada juga yang terpisah gitu, jadi nggak masuk ke tansiunilnya tapi ada sertifikat sendiri gitu, ada tempat sendiri gitu, jadi balik lagi ya gitu. Terus balik lagi, sama nih yang lulus telat atau enggaknya juga tergantung kebijakan kampus. Temanku ada yang sidang proposalnya itu di stasiun di salah satu negara, jadi dia lagi liburan. Terus habis itu dia lagi traveling nih, terus sidang sempro di stasiun gitu. Jadi beda-beda ya. Ada juga yang nggak boleh dibarengin, jadi nggak boleh sambil kuliah di Indo sambil ISMA, nggak boleh. Balik lagi ya teman-teman. Tergantung kebijakan setiap kampus. Okay. Nah, mungkin ini last question nih. Seberapa besar sih lu merekomendasikan orang Indonesia untuk kuliah di Italia? Oke, jadi bukan cuma di Italia, teman-teman. Kalau misalnya ada kesempatan kuliah abroad itu 100% kalau mampu financially, mentally, physically, go for it. Kayak kalian tuh bukan cuma dapat akademisnya aja, bukan cuma di kelas, dapat teman baru, dapat pengalaman baru, hidup di tempat yang baru dan benar-benar gak familiar, itu banyak banget pelajaran yang bisa dipetik dari kehidupan sehari-hari gitu. Mandiri, bisa survive ke teman-teman baru, pokoknya banyak banget, harus coba. Apalagi ISMA fully funded, benar-benar semuanya ditanggung. Ya, dan mungkin ya tergantung kalian jodohnya bisa tidak melalui jalur ISMA, ya itu nggak apa-apa, kalian coba aja ya kan, karena memang itu mungkin ya jodoh-jodohan ya, kalian bisa lewat ISMA atau lewat apa. Mungkin kalian bisa dapetnya yang fully funded scholarship, bukan exchange, dan itu mungkin lebih menguntungkan ya untuk sebagian orang gitu. Nah tapi ya itu, kalau Italinya, khusus di Italia tadi seberapa besar sih lu, karena lu udah tahu langsung kan Italia seperti apa gitu, jadi ya mungkin bisa di-compare lah dengan negara-negara yang lu tahu, yang lu dengar dari teman-teman ini gitu. Oke, jadi kalau Italia sendiri, aku pribadi suka banget dan merekomendasi 100%, apalagi buat orang-orang yang bukan nggak mau terlalu sibuk atau nggak terlalu hustle gitu ya, kayak yang laid back, santai, itu cocok banget. Apalagi di Italia juga setahu aku menawarkan beberapa beasiswa untuk WNA-nya mereka. Jadi kemarin teman-teman PPI itu kebanyakan mereka juga dapat beasiswa dari pemerintah Italia. Pokoknya ada beberapa, ada yang pemerintah Italia, ada juga yang pemerintah Pisa, beda-beda. Itu kalian bisa cari tahu sendiri. Pokoknya Italia super recommended, apalagi tempat-tempatnya itu kayak bagus banget, landscape, scenery. By numbers, 1 to 10 ya, out of scale 100. 100. Oh, oke. 100 ya. Dan mungkin itu bisa menjadi suatu godaan buat kalian nih. Mungkin kalian yang tadi pengen ke US, UK atau Jepang, tahu pas dengar ini, gue pengen Italia, nggak apa-apa, langsung riset ya. Tapi ini kita bukan agensi untuk orang kuliah di Italia, nggak, kita memang bertulus ingin membagikan informasi, dan tentunya yang informasi tersebut berharga dapat langsung dari narasumbernya yang memang experience ke sana gitu ya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian, dan kembali lagi terima kasih Aura atas informasinya, dan kembali lagi kalau kalian ingin menjapri sebuah pertanyaan di luar dari pertanyaan yang sudah gue tanyakan, mungkin kalian bisa langsung DM ke Instagramnya Aura, ada di sini. Dan pastikan juga follow gue juga. Jangan lupa subscribe juga, yang penting. Dan mungkin bisa kita akhiri kalau tidak ada tips lagi di luar itu. Dan ya, terima kasih atas yang sudah menonton pada kesempatan kali ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mengakhiri video kali ini, ada baiknya kalian melakukan 4 hal. Yang pertama itu di like, kalau kalian suka, di share teman-teman, dan paling penting buat teman-teman kalian yang punya plan untuk study abroad, entah itu exchange melalui ISMA ataupun scholarship yang lain, mudah-mudahan bisa membantu
kemudian di komen mungkin tips atau mungkin tanya jawab. Pastinya lu juga mantau komen nih, kalian aja yang nanya di kolom komentar di bawah. Karena yang sebelumnya juga ada gitu. Dan yang paling penting, yang keempat, yaitu dari subscribe. Karena subscribe itu gratis, kuotanya yang bayar. Tapi kalau kalian nggak mau bayar kuota, cari aja wifi gratis. Oke, dan ya stay tune di video berikutnya. Mungkin nanti kita juga akan ada kolaborasi lain. Mungkin gue akan ke UI ketemu dia lagi, who knows ya. Jadi stay tune. And I'm Irfan Syawki, and we'll see you soon on another chances. Okay.